Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Ardi Bilangga, saya dari Prodi Administrasi Publik semester 2. Mohon izin untuk memaparkan materinya ataupun penjelasan tentang korupsi. Mungkin di sini saya akan membahas secara garis besar dan tidak terperinci gitu, secara dasar-dasarnya saja. Jadi saya akan mulai dengan sejarahnya gitu. Sejarah korupsi di negara kita ternyata sudah dimulai dari zaman kerajaan dan kesultanan. Hal yang membuatnya kurang terekspos karena memang para sejarawan lebih memfokuskan kajian-kajian sejarah mereka ke arah politik dan sosial saja, bukan ke permasalahan ekonomi yang terjadi pada saat itu. Padahal zaman tersebut adalah awal dari korupsi. Bisa kita lihat dengan apa yang terjadi di kerajaan Singosari, yaitu terjadinya perebutan kekuasaan yang dilatar belakangi oleh kekuasaan dan ekonomi, yaitu di Banten ya. Bahkan terjadi pertikaian antara Sultan Haji yang merebut kekuasaan atau tahta dari ayahnya sendiri. Seiring perkembangan zaman dari masa Orde Lama, Orde Baru, tindakan korupsi belum juga bisa diberantas. Banyak produk-produk pemberantasan korupsi lahir gitu di masa Orde Lama. Ada yang namanya Panitia Retolling Aparatur, yaitu negara Paran. Badan ini dipimpin oleh A.H. Nasution. Kemudian kita juga mengenal Operasi Budi Komando Tertinggi Retolling Aparat Revolusi atau Kotrar yang diketuai langsung oleh Presiden Soekarno. Dengan lahirnya organisasi ini makin menambah lambatnya usaha pemberantasan korupsi. Zaman Orde Baru, Soeharto tidak mau kalah dan melahirkan produk yang namanya Tim Pemberantasan Korupsi yang biasa disingkat TPK, yang diketahui oleh Jaksa Agung. Pada periode yang sama, Presiden Soeharto juga membentuk tim 4 yang tugasnya membersihkan Bulog, Depag, Pertamina, Telkom, dan lain-lain. Pada masa yang sama juga didirikan Operasi Tertib atau OPSTIB ya, yang juga bertujuan menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. Lalu sebenarnya apa sih korupsi itu? Jadi korupsi berasal dari bahasa Latin atau corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Hal ini berdasarkan buku Sosiologi Korupsi, kajian multi perspektif, integralistik, dan pencegahannya oleh Dr. Ananta Wikrama Tungga Atmajaya, MSI, AKCA, dan kawan-kawan. Ada pula yang menyatakan koruptio artinya kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata ataupun ucapan yang menghina atau memfitnah. Kata koruptio masuk dalam bahasa Inggris. Menjadi kata koruption atau dalam bahasa Belanda menjadi korupti. Kata korupti dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Lalu faktor penyebab terjadinya korupsi itu apa? Yang pertama itu ada faktor politik. Faktor politik ini adalah salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politisi, para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan, perilaku korup. Faktor ini seperti penyuapan politik uang. Terus faktor hukum bisa dilihat dari aspek terus yang kedua itu faktor hukum dilihat dari aspek undang-undang dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil gitu. Rumusan yang tidak jelas dan tegas sehingga multitafsir, kontradiksi oleh overlapping dengan peraturan lain. Contohnya saja yang sekarang itu lagi rame kasus
diskon besar-besaran untuk para koruptor ya, pemangkasan tahanan dari 20%, 30% sampai ada yang 60%. Terus sekarang faktor ekonomi, salah satu penyebab korupsi yakni terjadinya korupsi. Hal ini karena pendapatan atau gaji yang memang tidak mencukupi kebutuhan mereka gitu. Terus yang faktor organisasi yang menjadi korban korupsi biasanya memberi andil terjadi korupsi karena membuka peluang untuk kesempatan terjadinya korupsi. Apabila organisasi tidak membuka peluang sedikit pun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi itu tidak akan terjadi. Terus dampaknya seperti apa gitu? Yang pasti dampaknya akan berdampak pada negara, yaitu kerugian keuangan negara. Terus negara merugikan keuangan negara ya. Terus perekonomian juga. Adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Karena bagaimanapun bentuk korupsi akan merugikan negara dan masyarakat sekecil apapun nilai uang yang dikorupsi, maka nanti pasti akan dipertanyakan di akhirat. Lalu upayanya di sini seperti apa gitu dalam pemberantasan korupsi? Perlakuan penegak hukum menjadi tidak setara atau tebang pilih karena sifat dari undang-undang KPK yang secara sengaja membuat pengelompokan proses penegakan hukum ke dalam dua kategori. Kategori pertama adalah korupsi yang menimbulkan kerugian negara di bawah 1 miliar diproses oleh polisi dan jaksa. Dalam model penegakan kejahatan korupsi, model ini dilaksanakan masyarakat bahwa aparat penegak hukum baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah memiliki yang fleksibel ya, memiliki ruang fleksibel untuk menunda penyelidikan dan penyelidikan. Akibatnya pelaku kejahatan korupsi model ini menampakkan bukan saja tidak adanya kepastian hukum dalam penindakan, tetapi dengan penundaan tersebut mengandung ketidakpuasan bagi masyarakat. Lalu kelompok kedua itu yang di atas 1 miliar ya, yang kewenangan prosesnya itu, proses hukumnya itu melalui KPK. Dan yang terakhir ada bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Yang pertama itu ada merugikan keuangan negara gitu, melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Contoh kasusnya, seorang pegawai negeri mengikuti tugas belajar dan dibiayai oleh pemerintah. Setelah selesai tugas belajar ternyata bekerja di sektor swasta dengan memanfaatkan ijazah hasil belajarnya, seperti itu. Ataupun juga seorang mahasiswa yang mengikuti pendidikan kedinasan dan dibiayai oleh negara, tetapi yang bersangkutan drop out ya, dengan alasan tidak jelas dan tidak mengembalikan uang yang dipakai selama pendidikan. Itu suap menyuap pegawai negeri, memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya. Terus ada penggelapan dalam jabatan, seperti pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan atau membantu melakukan perbuatan itu. Pegawai negeri memasukkan buku untuk pemeriksaan administrasi, merusak bukti, membiarkan orang lain merusakkan bukti, dan membantu orang lain untuk merusakkan bukti. Terus pemerasan, seperti contoh kasusnya sebuah institusi sekolah pemerintah dalam ketentuan tidak boleh menarik uang kepada mahasiswa selain yang sudah tercantum dalam PNBP. Ternyata karena alasan tertentu seperti kegiatan PKL, institusi tersebut mewajibkan mahasiswa untuk membayar kegiatan tersebut. Terus ada contohnya benturan kepentingan dalam pengadaan seperti panitia lelang yang
ataupun pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya gitu. Terus gratifikasi pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangannya menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK dalam jangka waktu 30 hari. Contoh kasusnya seperti pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa dia tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.